Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menceritakan buku yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren karya Ira Ramadan dan diterbitkan oleh Tinta Medina di Kota Solo pada tahun 2015. Buku ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Marsila Silalahi. Ia biasa dipanggil dengan nama Sila. Sila terlahir sebagai anak yang cerdas, bahkan mendekati kata jenius. Tapi dia memiliki kenakalan yang menurutnya hanya berbeda tipis dengan kreativitasnya. Karena kenakalan-kenakalannya itulah ia dimaksudkan oleh orang tuanya ke pondok pesantren. Nah, Pondok Pesantren Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah atau yang lebih dikenal dengan nama Pesantren Al-Amanah. Di tempat ini, Sila belajar banyak hal. Ia bertemu dengan teman-teman baru dan sahabat yang baru. Mereka bernama Aisyah, Ijud, Manda. Di Pondok Pesantren Al-Amanah inilah mereka, termasuk Sila, mulai mengukir impian dan cita-citanya. Mereka mulai belajar dengan giat dan mengikuti kegiatan kepesantrenan. Tak lupa juga kisah-kisah menarik dan kisah lucu membuat buku ini menjadi semakin menarik lagi untuk dibaca. Kemudian, singkat cerita, tibalah saatnya untuk serah terima jabatan organisasi pelajar pesantren Al-Amanah. Pada saat itu, Sila tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena kondisinya sedang tidak bagus dan tidak sehat, jadi ia dipulangkan ke rumah. Sila sebenarnya sudah sering merasa pusing yang berdenyut di kepalanya, tapi dia tidak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Ia menganggap pusing itu hanyalah pusing biasa dan bisa hilang sewaktu-waktu. Nah, kemudian pada saat kondisi Sila sudah membaik, ia kembali ke pesantren dan dikabarkan bahwa sahabatnya Manda kini telah menjabat sebagai Ketua Pelatihan Umum bagian Kepramukaan Pusat, Aisyah di bagian pengajaran pusat, sedangkan Ijud di bagian penerimaan tamu pusat. Sedangkan Sila, karena kondisinya yang akhir-akhir ini kerap jatuh sakit, dia diberi tugas di bagian asrama, yang tugasnya tidak terlalu berat, karena ada rekan-rekannya yang akan membantunya, yaitu adalah adik kelasnya. Kemudian, hari-hari pun berlalu. Sila menjadi jarang mengobrol dengan teman-temannya. Sila memaklumi hal itu, karena mereka mungkin juga sudah sibuk dengan jabatannya masing-masing. Saat-saat itu, Sila mendapatkan berita bahwa dirinya akan menjadi utusan Pondok Pesantren Al-Amanah dalam mengikuti kegiatan pelatihan pengajaran belajar ke luar negeri selama seminggu di Jepang dengan tema Study Abroad. Namun, sahabatnya Ijud tidak terima akan hal itu karena dia merasa bahwa Ijud, Aisyah, atau Mandala yang lebih berhak daripada Sila. Karena selama ini mereka yang telah menghandle semua kegiatan pondok. Nah, dalam kegiatan hal itu, dia kembali jatuh sakit dan kembali pulang ke rumah. Selang beberapa lama, dia terbangun dari istirahatnya karena bermimpi bahwa ayahnya berlari menjauhinya dan dia tidak bisa menggapai ayahnya. Kemudian saat terbangun, dia mendengar suara tangisan. Ternyata itu adalah tangisan ibu dan ketiga kakaknya. Saat itu juga, dia melihat di sampingnya ada ayahnya yang sudah terbaring dan terbujur kaku. Dia pun kemudian menyadari bahwa ayahnya sudah meninggal. Hatinya terasa perih dan sesak sekali melihat hal itu. Namun, dia harus tetap tegar untuk menghadapi dunia dan membuktikan bahwa kepada ayahnya bahwa dia akan menjadi perempuan salihah seperti harapan ayahnya. Kemudian, pada saat pemakaman ayahnya, ketiga sahabatnya pun datang berkunjung untuk menjenguk keadaan Sila. Tak lupa juga, Ijud meminta maaf atas keegoisannya kemarin dan menyadari bahwa Sila juga berhak untuk mengikuti utusan belajar ke luar negeri ke Jepang tersebut. Karena mengingat nilai Sila merupakan nilai terbaik di angkatan. Singkat cerita, tibalah saatnya ia pergi berangkat ke Jepang untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan pengajaran ke luar negeri.
peserta pelatihan dan pengajaran belajar ke luar negeri tersebut adalah 17 orang, 15 orang laki-laki dan 2 orangnya perempuan. 2 orang perempuan tersebut adalah Sheila yang beragama Islam dan Michelle Maria yang beragama Katolik. Saat tiba di Jepang, ia ditempatkan satu kamar dengan Maria. Kemudian dia mengikuti berbagai kegiatan runtutan dari awal, mulai dari seminar, kunjungan universitas swasta dan negeri di Jepang dan Tokyo, dan lain-lain sebagainya. Nah, di akhir tugas ini, Sheila diberi tugas untuk mewawancarai 3 orang mahasiswa asli Jepang. Nah, yang sudah dipersiapkan pertanyaannya. Nah, ketiga narasumbernya Sheila itu seperti ingin mempersulit Sheila. Mereka hanya mau diwawancarai pada saat pesta. Nah, kemudian pada saat pesta, Sheila pun datang mengenakan jilbab dan gaun yang panjang. Ia sudah siap menerima cemooh dan ejekan dari orang-orang lain karena jilbabnya. Namun, Maria, teman sekamarnya, mulai menemaninya dan ikut memakai hijab walaupun sebenarnya agamanya bukan Islam, tetapi Katolik. Maria menemani Sheila untuk mewawancarai ketiga mahasiswa tersebut. Kemudian setelah mewawancarai selesai, mereka pun pulang. Sheila pun kembali pulang ke pesantren Al-Amanah yang menceritakan berbagai pengalaman dan kejadian-kejadian selama ia belajar di Jepang. Tak lupa juga ia memberikan motivasi untuk teman-temannya. Nah, hari-hari pun berlalu, bulan-bulan juga berlalu. Tanpa terasa, ini sudah 6 tahun dia berada di pondok pesantren Al-Amanah. Kini tibalah saatnya ia kelulusan. Pada saat kelulusan, Sheila terpilih menjadi wakil angkatan yang menyampaikan kata-kata terakhir sebelum meninggalkan pesantren. Kemudian Sheila pun berpidato dengan panjang dan lebarnya. Kemudian pada saat pembacaan acara penerimaan beasiswa, Sheila mendapati sebagai peringkat pertama penerimaan beasiswa tetap. Hal itu tentu saja membuat Sheila dan anggota keluarganya pun ikut terharu. Bahkan ia juga berharap ayahnya di atas sana melihat dirinya sudah lulus dan mendapatkan beasiswa ini. Kemudian singkat cerita, setelah lulus dari pesantren tersebut, pada suatu hari, ibunya Sheila mendapatkan pesan bahwa salah satu ustadz dari pondok Al-Amanah yang dikenal dengan nama Akhi Rifki akan datang berkunjung ke rumah Sheila untuk bersilaturahmi. Hal itu membuat Sheila terkejut, namun ia tetap menerima hal itu. Kemudian Akhi Rifki datang ke rumah Sheila bersama dengan anggota keluarganya. Kemudian disambut juga dengan ramah oleh keluarga Sheila. Akhi Rifki pun menyampaikan kedatangannya untuk melamar Sheila agar mau menjadi istrinya. Kemudian mengingat sahabatnya Aisyah dan Icut yang setelah lulus sudah langsung menikah. Kini hanya tinggal Sheila dan Mandala yang belum menikah. Akhirnya Sheila pun mau menerima lamaran dari Akhi Rifki dan keduanya pun menikah. Setelah menikah, Sheila akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Faris Saudah. Nah, setelah usia anaknya Faris Saudah 2 bulan, Sheila divonis menderita penyakit kanker otak oleh dokter. Hal itu membuat Akhi Rifki terkejut sekaligus khawatir dan juga anggota keluarganya Sheila ikut cemas akan hal itu. Singkat cerita, akhirnya Sheila akan menjalani operasi kanker otak. Tapi sebelum menjalani operasi tersebut, Sheila berpesan pada suaminya Akhi Rifki, bila dirinya sudah meninggal nanti, tolong nikahi Manda. Dan juga Sheila juga berwasiat dan berpesan pada Manda agar mau menikah dengan suaminya Akhi Rifki dan menggantikan dirinya sebagai ibu dari Faris Saudah, anaknya. Kemudian singkat cerita, setelah itu Sheila menjalani operasi kanker otak dan Sheila pun meninggal dunia pada saat itu juga karena penyakit kankernya sudah masuk ke stadium 4. Hal itu membuat Akhi Rifki dan sahabatnya dan juga anggota keluarganya pun sedih. Dan saat itu Akhi Rifki langsung menikah dengan Manda. Dan akhirnya
Arifki menikahi Manda, dan Manda pun menjadi ibu dari anaknya Faris Saudah. Nah, kelebihan dari buku ini, kisahnya tuh sangat menarik dan endingnya tidak bisa ditebak. Kekurangan buku ini tidak ada. Terus buku ini sangat cocok buat kalian yang mau tahu tentang pendidikan di pesantren. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.